Proses rekrutmen PTPS sedang berjalan di 9 kabupaten kota, proses pendaftaran, dan ini akan dilantik. Kemudian masa kerjanya 1 bulan dan honornya adalah sebesar Rp650.000 per bulan. Adapun di 9 kabupaten kota tersebut jumlah PTPS yang akan direkrut yaitu sebanyak 8.350 orang. Nah, di samping mereka mendapat honor, mereka juga akan mendapatkan biaya pengganti makan nantinya. Biaya pengganti makannya bervariasi antara 30 dan 40 ribu sesuai dengan standar daerah masing-masing. Berapa kali dalam satu hari itu untuk biaya makan ya Pak? Jadi karena ini pilkada, ini hanya 1 kali. Kenapa? Karena jumlah kotak suaranya hanya 1. Nah, ini berbanding kalau dibandingkan dengan pilpres yang lalu, ini memang terjadi penurunan karena pekerjaannya hanya untuk 1 hari saja. Oke Pak, ini agak menarik sekali. Pilkada sekarang ini agak berbeda dari pilkada yang sebelumnya, di mana pilkada pemilihan kepala daerah 9 kabupaten dan kota ini di tengah pandemi COVID-19. Nah, bagaimanakah dari pihak Bawaslu sendiri terhadap petugas pengawas TPS? Apakah mereka dilengkapi untuk alat-alat pelindung diri, atau seperti apakah disediakan masker? Otomatis kan kerja mereka sendiri dari pagi sampai tengah malam hingga sampai selesai. Nah, itu dari kesiapan Bawaslu sendiri bagaimana Pak? Jadi Bawaslu menyediakan alat pelindung diri yang dibiayai dari APBN. Jadi khusus untuk PTPS nantinya ini akan disediakan APD, akan diberikan pada saat pelantikan oleh Bawaslu Kabupaten Kota. Adapun APD tersebut berupa masker, kemudian sarung tangan, hand sanitizer, face shield, pelindung wajah, kemudian ada penambah daya tahan tubuh. Ini penambah daya tahan tubuh diberikan kepada mereka untuk tetap menjaga imun mereka sehingga dalam pelaksanaan tugasnya tetap sehat dan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Oke, Pak, satu lagi pertanyaan terakhir. Berkaca dari pilkada yang tempo lalu, itu kebanyakan ada yang nasib dari honor PTPS ada yang dipotong oleh rekannya atau dari bagian sekretariat itu mungkin ada terdapat uang pena atau uang buku tulis atau uang apapun itu yang harusnya mereka menerima 650.000 per bulan, dan itu di luar uang makan ya. Nah, ternyata jika didapati dan ditemukan ada pemotongan tersebut, bagaimana sikap tegas dari Bawaslu Provinsi Riau? Jadi kalau ditemukan memang ada pemotongan oleh rekan-rekan di kecamatan, karena ini yang mengelola dananya nanti adalah sekretariat di tingkat kecamatan, itu segera laporkan. Bisa dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kota atau bahkan bisa ke Bawaslu Provinsi Riau. Mungkin berkaca dari pelaksanaan Pileg Pilpres, ada mungkin kemarin itu di salah satu kecamatan pemotongan. Katanya alasan seperti yang disampaikan tadi untuk beli pena, beli spidol dan sebagainya. Padahal untuk spidol, pena dan sebagainya itu sudah ada anggaran berupa ATK di tingkat kecamatan. Jadi sekali lagi ini tugas kita bersama. Saya ingatkan, saya informasikan kepada rekan-rekan semua apabila ada ditemukan pemotongan-pemotongan, jangan takut, laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi Riau. Oke, terakhir himbauan kepada masyarakat dengan adanya pilkada ini. Kepada masyarakat dengan adanya pilkada ini, pilkada pada masa pandemi COVID-19 tetap menjalankan kewajiban untuk memilih dengan memperhatikan protokol COVID. Jadi ke TPS, datanglah ke TPS, pakai masker,
kemudian pilihlah pasangan calon bupati atau wali kota sesuai dengan pilihan Anda semua. Kemudian setelah itu cuci tangan, dan setelah mencoblos pulang ke rumah, jangan menimbulkan kerumunan di TPS.